Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita update, berita-berita terkini dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik, dan jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi yang ada di sekeliling Anda pemirsa hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan Hari Buku Nasional pemirsa. Topik di pagi hari ini buku sebagai jendela dunia. Nah, itu pemirsa nanti akan saya obrolkan dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, dan juga salah satu narasumber berikutnya adalah salah satu tokoh pendidikan di Kota Cirebon yang nanti kita akan berbincang tentang catatan, ya, apa sih catatan bahwa di hari ini adalah bertepatan dengan Hari Buku Nasional, kemudian bagaimana pendapat dari keduanya berkaitan dengan rendahnya ini pemirsa literasi, ya, literasi ataupun kemauan untuk ke perpustakaan dan seterusnya, terutama untuk anak-anak milenial. Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Dan berikut pemirsa, sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Nah, ini berkaitan dengan berita, menyambung berita di edisi kemarin, ya. Terancam kehilangan atlet lagi. Nah, ini Bupati Imron meminta evaluasi. Nah, Kepala Dispora mengerucutnya ke anggaran. Nah, itu pemirsa. Kemudian transfer Dewi itu 200 juta. KONI Kota Bogor minta Cirebon tak asal klaim. Nah, ini pemirsa akhirnya menjadi polemik saat ini, ya. Saling klaim berkaitan dengan atlet yang mendapatkan medali emas di SEA Games Vietnam saat ini. Kemudian Kejaksaan Negeri hadiri sidang pra-peradilan Riau, duduk dan menyimak jalannya sidang, mengaku hanya sebagai pengunjung. Nah, itu pemirsa. Kemudian cerita pebasket Cirebon yang akan terbang ke Amerika Serikat. Tinggi badan kalahkan Michael Jordan pemirsa. Sepatu, ya, pesan ke luar negeri. Ya, kemudian ini pemirsa ada catatan dari Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. PKB daun salam. Itu catatan dari Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis. Pemirsa, halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa. Minat rendah karena hoax. Vaksinasi booster masih di bawah 30%. Inflasi di Kota Cirebon 0,72%. Yaitu pemirsa IHK 107,40%. Nah, itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya di koran Radar Cirebon hari ini. 10 miliar untuk spot center Watu Belah. Jalan poros desa dipenuhi lubang besar. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Banyak kerusakan, perbaikannya sulit.
Sekda instruksikan Asda administrasi monitor alun-alun, ya, alun-alun Kota Cirebon, pemirsa. Kemudian boleh tak pakai masker saat di luar ruangan. Kemudian ini pemirsa, pekerja migran Indonesia kerap menjadi korban. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9, Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang kita nanti akan diskusikan buku sebagai jendela dunia. Masih dalam rangkaian Hari Buku Nasional. Ini pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu. Ini ada Dr. Andes Haji Jaja Sulaiman MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ya, Kota Cirebon. Selamat pagi Pak Jaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Jaja? Alhamdulillah baik-baik. Oke, terima kasih nih Pak Jaja sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, ya. Dan saya langsung ke Pak Jaja nih, ya. Pak Jaja, bahwa hari ini masih dalam rangkaian Hari Buku Nasional. Topiknya di pagi hari ini buku sebagai jendela dunia. Nah, catatan dari Pak Jaja sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon mengenai rangkaian Hari Buku Nasional ini. Silakan Pak Jaja. Ya, terima kasih Mas Apip dan selamat pagi para pemirsa semuanya. Alhamdulillah kali ini saya diundang oleh RCTV untuk bincang-bincang terkait dengan buku. Hari ini adalah hari kedua tentunya. Iya. Menginjak ketiga untuk Hari Buku Nasional yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 20 tahun yang lalu mengenai Hari Buku Nasional, hari tanggal 17 Mei 2000, setiap tahunnya. Setiap tahunnya, ya. Alhamdulillah ini merupakan sebuah dorongan bagi seluruh masyarakat untuk bagaimana meningkatkan gemar membacanya terhadap gemar buku. membaca, ya. Melihat kondisi yang ada dan saya memperhatikan di kunjungan di perpustakaan kami, memang pada masa pandemi kemarin ini turun drastis karena kunjungannya itu. Ya, karena dengan pandemi Covid, pembelajaran di sekolah ditutup dan tentu di perpustakaan kita juga mengikuti karena tidak imbas, memungkinkan untuk itu. Iya, karena imbas. Sehingga selama 2 tahun ini ya jatuh buka tutup buka tutup. Sehingga ini seiring dengan kebijakan PPKM yang ada. Dan sebelumnya kunjungan itu rata-rata paling tidak 400 setiap hari itu. Setiap hari? Ya, ya. 400 pengunjung, pemustaka yang hadir. Itu sudah menggambar sebuah perusahaan yang cukup bagus untuk tingkat kunjungannya. Itu rata-rata 400 ya? Iya, rata-rata 400 sebelum masa pandemi. Nah, sekarang mulai dibuka penuh ya dengan kebijakan yang ada. Insya Allah mudah-mudahan tidak ditutup lagi. Dan pandemi tampaknya sudah mulai melandai dan insya Allah kita akan buka sesuai dengan target yang kita canangkan setiap harinya. Setiap harinya, ya. Insya Allah ini akan kita lakukan. Nah, tentu ini akan berimbas kepada upaya-upaya peningkatan kegemaran membaca. Kegemaran membaca, ya. Karena membaca ini tadi dikatakan adalah jendela dunia. Ketika orang sering membaca, kosakatanya akan bertambah, pengetahuannya juga bertambah, dunia terbuka akhirnya. Ya, itu ya. Inilah jendela untuk bisa membuka seluruh yang bisa dibaca ya. Dalam arti membaca itu tidak hanya dalam bentuk fisik sebenarnya. Betul. Kan. Tetapi membaca lingkungan adalah membaca bagian situasi, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saat Baik. saat pencanangan itu tahun 2015 kemudian Pak Menteri saat itu Pak Malik Fadzar menetapkan 15 menit membaca sebelum belajar. Ya, itu ya. Ini kebijakannya cukup bagus untuk mendorong anak-anak sekolah untuk bisa membaca dengan intensitas yang terus-menerus ya konsisten.
bisa dibayangkan ketika anak-anak ini antara yang gemar membaca yang tidak membaca, taruhlah 15 menit dia membaca setiap hari. Kalau dijumlah dalam 1 tahun, ya kurang lebih ada kali 365 hari ya, dibandingkan dengan yang hanya 1 menit 1 hari, hanya 365 menit ya. Nah, ini akan berpengaruh positif sebenarnya untuk peningkatan kegemaran membaca. Baik. Itu ya catatan dari Pak Jaja Sulaiman ya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon yang menginginkan bahwa terutama saat ini ada kelonggaran, ini gairah untuk kembali ke perpustakaan itu tinggi ya. Nanti bagaimana catatan dari salah satu tokoh pendidikan ya di Kota Cirebon. Nanti ada Pak Halim Falatehan yang nanti juga akan berbicara tentang buku ya, karena ini masih dalam rangkaian Hari Buku Nasional nih Pak Halim ya. Buku sebagai jendela dunia ya, dengan membaca kita akan membuka dunia, dengan menulis kita akan dikenal dunia ya Pak Jaja. Oke, nanti bagaimana catatannya Pak Halim, tapi tahan dulu Pak Halim dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini masih dalam rangkaian Hari Buku Nasional pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, ada Pak Jaja Sulaiman, dan juga ada salah seorang tokoh pendidikan di Kota Cirebon, ada Pak Halim Falatehan. Dan topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini pemirsa, buku sebagai jendela dunia. Saya ke Pak Halim nih, ini catatan Pak Halim bahwa masih dalam rangkaian Hari Buku Nasional. Silakan Pak Halim, bahwa ini yang hari yang ketiga ya Pak Jaja tentang Hari Buku Nasional. Silakan Pak Halim. Terima kasih yang pertama kepada Radar Siti yang sangat banyak perhatiannya kepada pendidikan. Sekarang ini pada buku. Kami melihat dan mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Memang ini satu hal yang sebenarnya bisa terjadi. Kemarin terutama pada waktu COVID, memang itu ada satu penyebab yang utama. Tetapi ada lagi, yaitu adanya pesaing baru di dalam sumber ilmu. Kalau dulu sumber ilmu itu kan tertulis, tercetak di dalam buku saja. Tetapi sekarang ini ada dalam file-file di komputer. Barangkali itu juga yang menjadi penghambat dari minat anak-anak ke perpustakaan. Jadi berkurang ya Pak Halim ya? Berkurangnya karena mereka ataupun guru-guru mungkin sebagian lihat di file tertentu ada di sana, tidak mesti ke perpustakaan, mungkin begitu. Atau mungkin karena sekarang zaman gadget, jangan bisa itu juga Pak Halim? Iya, jadi itulah yang kita bandingkan. Kalau dulu telepon rumah saja kan sulit banget, dan yang punya telepon rumah itu hebat begitu. Iya, sekarang dengan 200.000 udah punya HP, udah. Nah itu dan dari situ bisa diambil melalui internet sumber ilmu. Nah sumber ilmu ini sebagian fungsi dari buku. Buku itu sumber ilmu. Iya. Jadi fungsi buku itu sudah sebagian diambil oleh ini. Jadi kami melihat ini memang wajar, bisa terjadi begitu. Kecuali apabila kita sekarang dari pihak kita yang telah memulai mencetak buku, memanfaatkan buku, ada trik-trik lain mengimbangi ini, mengimbangi gencarnya serangan dari internet ya, atau dari digitalisasi ya. sekarang, ya. Tapi ini memang ada kelemahan dan kelebihan, ada kelemahan dan kelebihannya. Hanya dalam suatu persaingan, suatu
suatu kegiatan yang bisa dikerjakan oleh dua pihak, ini memang bisa terjadi persaingan yang mungkin yang satu bisa melemah, yang satu bisa menguat, atau memang dua-duanya juga bisa maju semua dengan semua, dengan cara yang lemah itu memperkuat diri. Ya. Oleh karenanya kami melihat di pengalaman di sekolah-sekolah PUI, kami membuat dynamic library, perpustakaan bergerak. Perpustakaan bergerak. Jadi perpustakaannya di sekolah-sekolah itu tidak anak-anak hanya datang ke perpustakaan, tetapi guru membawa buku-buku dari perpustakaan sesuai dengan pelajarannya, dibawa ke kelas, di kelas dibaca bersama mereka. Nah, ini satu teknik, satu cara yang kami meningkatkan minat baca mereka, bahwa sebenarnya mereka tidak perlu khusus ke sana, ke perpustakaan saja, tapi guru mencontohi. Nah, sesudah nanti senang membaca, baru kemudian mungkin mereka bisa mencari buku di perpustakaan. Ya, baik. Satu cara yang kami tempuh dalam hal salah satu hal untuk mengatasi ini. Tentu saja ada cara-cara lainnya. Yaitu mungkin begini lagi. Jadi buku-buku itu tidak hanya sekarang tercetak di buku saja, tetapi ada ringkasan-ringkasannya yang dimasukkan di internet, sehingga buku ini isinya ini, buku ini isinya ini, sehingga ada minat nanti mereka untuk pengen tahu. Jadi mungkin, jadi kembalinya kepada tahun buku ini, kami minta kita mengevaluasi kegiatan kita ini yang selama ini tadi dikatakan menurun, baik karena pandemi maupun karena lain-lainnya, dengan mengatasinya melalui teknik tertentu. Oke, kembali saya ke Pak Jaja nih. Pak Jaja, kan banyak sekali ya, termasuk ada tulisan di hari ini di Koran Rakyat Cirebon, atau di Koran Radar Cirebon hari ini mengenai literasi itu ya. Ini harus diakui di kita bahwa literasi di kita ini sangat, maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa rendah gitu ya, kurang gitu ya, kurang sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan dulu, misalnya ketika era-era Pak Halim, Pak Jaja dulu ya, gairah atau keinginan atau animo terhadap dunia literasi ya, kalau dulu kan mungkin ke buku lah ya, ini berbeda nggak gitu Pak Jaja? Ya, untuk gerakan literasi sekolah memang saya belum meneliti apakah karena faktor pandemi ya. Yang jelas gerakan literasi di Kota Cirebon itu tentu harus didorong baik oleh Dinas Pendidikan, oleh perpustakaan, dan kita harus banyak membentuk gerakan-gerakan ini dalam komunitas literasinya. Komunitas? Ya, komunitas. Di kita ada beberapa Emang itu pengaruh gitu Pak Jaja? Dalam rangka meningkatkan minat baca. Saya beri contoh pada saat itu kita melakukan sebuah puncaknya di wisuda literasi. Wisuda literasi? Ya, jadi mereka didorong, dituntut untuk membaca setiap hari. Jadi teman-teman terutama dari Gelemaca ini yang Gelemaca, ya komunitas Gelemaca. Begitu antusias dan mereka selalu bersemangat untuk mendorong anak-anaknya. Jadi seluruh sekolah ditantang membaca. Jadi ada tantangan membaca. Tantangan membaca. Jadi dengan tadi 15 menit itu, ini kan hanya sebagian saja untuk dilakukan oleh para guru ya. Karena tidak bisa lepas peran guru tadi kata Pak Halim ya, bahwa kenapa tidak mendekatkan buku itu kepada anak langsung? Seperti tadi ya, kalau kami di perpustakaan kan biasanya melakukan itu dengan perpustakaan kelilingnya di sekolah-sekolah. Bahkan pada saat saya masuk di perpustakaan, itu teman-teman dari sekolah sudah mulai ingin ke perpustakaan 400 ya. Mereka melakukan outing class.
karena ada kejenuhan juga ketika mereka di sekolah terus. Nah, dengan outing class mereka masuk ke pustakaan, itu salah satu cara untuk mendorong ya. Yang tadi disebutkan Pak Halim itu salah satu strategi. Jadi tinggal bagaimana membangun kerjasama kemitraan antara sekolah, dinas pendidikan dengan dinas perpustakaan kearsipan untuk menciptakan, mendorong para pelajarnya atau para peserta didik ini bisa hadir di perpustakaan. Nah, apalagi tadi sampaikan tantangan sekarang itu adalah dengan adanya gadget itu ya, gadget. Anak membuka gadget itu kan hampir setiap saat ya. Nah, apa yang dibuka itu? Nah, disinilah peran guru, bagaimana mendorong anak dengan fasilitas teknologi informasi yang baru ini supaya mereka juga terarah untuk membaca hal yang penting. Tadi kalau kata Pak Harim, dibuat semacam resume ya dari hasil ya, ringkasan baru dimasukkan di digital. Di kami perusahaan 400 juga ada electronic book. Bisa dibuka di dalam website kami untuk bisa membuka mereka. Tetapi kan persoalannya bagaimana menarik mereka itu bisa mau membuka itu. Itu ya. Tentu kerjasama dengan guru. Itu tantangan. Ini tantangan bagi para guru untuk bisa meningkatkan kegemaran membaca. Karena semua sudah tahu bahwa dengan kegemaran baca ini tadi buku sebagai jendela dunia. Walaupun buku fisik kalau buku ya. Tapi kan itu merupakan topik yang hari ini dikembangkan, buku sebagai jendela dunia gitu ya. Pak Halim, itu kan tadi ini menyambung dari Pak Jaja, strategi untuk menumbuh kembangkan minat baca nih ya. Nah, ini juga ada beberapa yang WhatsApp juga nanti akan saya baca. Pak Halim, menurut Pak Halim ya, era Pak Jaja, era Pak Halim berbeda nggak dengan konteks saat ini, Pak Halim? Ya karena saya lihat Pak Halim di rumahnya banyak buku juga, ribuan buku juga ya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Mengapa? Kita memahami adanya perubahan sosial, kemudian adanya pembauran. Jadi masyarakat ini tidak monoton kan, hanya seperti zaman saya saja atau zaman Pak Jaja saja, tetapi berkembang. Dalam teori sosiologi kan perkembangan itu atau perubahan sosial itu salah satunya karena adanya budaya lain yang masuk. Gitu. Nah, sekarang ini ada budaya digitalisasi itu, budaya dari barat yang masuk kita dengan teknologi tinggi. Kita kebetulan masih lemah. Sehingga kita menganggap itu bukan main hebatnya. Dengan menganggap hebat itu kemudian diikuti. Dan kalau ini dibiarkan terus dan kita yang lama ini tidak mengambil teknik-teknik promosi atau teknik untuk menarik mereka kepada jalan yang awal kita dulu, yaitu tujuan yang baik kita, itu maka mereka yang akan settle. Budaya ini yang akan menang. Akan menang. Dan kalau ini menang, ini akan tertinggalkan. Begitupun sebaliknya Pak Halim ya? Oke. Menurut penglihatan kami dari sisi perubahan sosial begitu. Perubahan kemasyarakatan begitu. Baik. Perubahan sosialnya tahan dulu nih Pak Halim ya. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda dan saya baca. Ini Anda bisa interaktif langsung, bisa melalui WhatsApp, SMS atau di 0231 48 2138. Ada beberapa WhatsApp ini diantaranya saya baca. Assalamualaikum, ini dari Pak Samsuni ya, di Jatiwangi, tepatnya di Sukaraja Wetan, Jatiwangi Majalengka Pak. Nah, ini menanyakan atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan Hari Buku Nasional. Nah, saya ingin menanyakan ke narasumber. Kebetulan saya dulunya hobi baca, ya. Saya ini dulunya hobi baca katanya ya. Namun anak saya saat ini tidak mengikuti saya. Padahal di rumah banyak buku. Ya, dari bacaan-bacaan saya dulu
dari ejaan lama katanya sampai sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan, anak saya lebih suka mainan HP, ya, mainan HP di dalamnya. Padahal saya sudah mengarahkan dengan istri saya untuk agar ke lemari buku katanya ya. Tapi susah Pak katanya karena lebih suka ke HP ya. Terima kasih. Nah ini langsung dijawab saja, Pak Halim. Langsung dijawab saja Pak Halim. Silakan. Nanti akan saya baca berikutnya Pak Jaja yang nanggapi. Silakan Pak Halim. Ya. Terima Pak kasih. Samsuni, Sukarajawetan, Kepada Pak Jatiwangi. Samsuni, ini salah satu saja dari sekian banyak keluarga yang mengeluh seperti ini. Karena memang anak-anak sekarang seperti itu. Lalu kita sekarang menganalisis sedikit. Orang tua terkadang juga hanya nonton sinetron. Terus selama TV hidup, kemudian nonton terus. Padahal kalau HP itu ya 24 jam, terus saja. Kalau seandainya tidak ada binaan dari orang tua, maka anak-anak akan menghabiskan waktunya yang 18 jam tidak tidur itu kepada HP. Karena mereka lebih senang itu pilihan mereka sebagai generasi masa kini. Gitu. Nah, kami hanya bisa menyampaikan ya peran orang tua. Peran orang tua lah yang bisa mengarahkan anak-anak kita, antara lain umpamanya jam menggunakan HP itu jam berapa sampai jam berapa. Waktu maghrib jam 18 sampai jam 20 umpamanya tidak boleh umpamanya gitu. Kemudian jam berapa sampai jam berapa tidak boleh. Orang tua yang menekankan pendidikan itu. Tapi kalau untuk menghindari HP juga kayaknya nggak mungkin juga ya Pak Lim ya? Ya makanya jam-jam tertentu tidak boleh. Itu kan sudah mengurangi paling tidak. Jam-jam tertentu sudah mengurangi. Kemudian pada jam-jam lainnya diadakan bimbingan. Umpamanya bimbingan-bimbingan tadi keagamaan atau bimbingan apa dengan metode-metode yang mungkin memanfaatkan digital juga. sehingga digital itu yang mereka pegang di HP bisa dimanfaatkan untuk itu. Baik. Ini pemikiran spontanitas saya. Pemikiran spontanitas untuk itu, membantu. Saya keluarga banyak sekali keluarga mengeluh seperti ini. Iya. Tapi bukan hanya Pak Samsuni ya. Iya. Tapi akhirnya toh kepada orang tua yang mengaturnya. Begitu dibebaskan, apalagi orang tuanya sendiri membebaskan dan dia sendiri nonton sinetron terus. Sibuk juga kadang atau sibuk terus. Ya memang akan ke sana. Dan kelanjutannya yang nanti tadi saya katakan, mungkin budaya ini yang nanti akan menang. Terus nanti generasi berikut ini akan seperti itu terus. Baik. Dan berikutnya nih ada WhatsApp lagi dari Bapak Eeng Suherman. Ini dari Arjawinangun Pak ya, Pak Eeng Suherman di Arjawinangun. Selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin berkomentar nih berkaitan dengan buku ya. Berapa banyak desa-desa yang sudah menyediakan perpustakaan, tapi masyarakatnya juga enggan untuk membaca katanya ya. Ya ada, kadang di desa itu perpustakaan desa loh Pak. Ada ya. Kemudian berapa sekolah juga ada perpustakaan, tetapi murid-muridnya juga enggan untuk ke perpustakaan sekolah. Nah, saya ingin menanyakan ke narasumber ini, ke Pak Jaja nih ya. Ini bagaimana menumbuh kembangkan untuk minat membaca. Karena ini adalah tugas kita semua agar kita ini tidak ketinggalan dengan negara-negara lain Pak. Dalam hal katanya budaya membaca atau literasi. Orang kadang pengajarnya saja, maaf pengajar di perguruan tinggi, kadang juga katanya tidak membaca, ya, tidak suka membaca. Bagaimana dengan mahasiswanya? Terima kasih. Ini dari Pak Eeng Suherman, Arjawinangun. Silakan Pak Jaja. Terima kasih Pak Eeng. Ya, ini tugas kita semua nih Pak ya. Sebetulnya tadi apa yang saya sampaikan, ini merupakan tugas bersama. Kita ingatkan bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pendidikan yang pertama dan utama adalah di keluarga. Dan salah satu yang cukup efektif adalah dengan keteladanan.
ketika seorang bapak, seorang ibu di rumahnya dia baca koran, baca jadi buku gitu ya. baca buku, anak sejak kecil akan minimal dia ngambil buku dan seperti ayah atau ibunya. Itu yang betul. saya rasakan terhadap anak saya sendiri. rasakan juga begitu, Pak. Betul. Inilah pembiasaan. Jadi untuk menjadi sebuah kebudayaan itu kan dari pembiasaan. Pembiasaan. Oleh itu yang pertama itu keteladanan dari para orang tua ya. Kita tidak bisa menyalahkan sekolah saja karena tadi pendidikan pertama ada pada keluarga. Pondasi ya. Ya. Oleh karena itu peran keluarga dalam membaca ini akan berpengaruh kepada bagaimana anak membiasakan diri dalam membaca. Kemudian tadi peran sekolah. Sekolah betul karena mereka punya tugas untuk bagaimana mendidik anak-anak dalam belajar ya. Nah, tadi kerjasama guru sekolah dengan masyarakat, orang tua gitu ya Pak ya. Nah, ini bisa dioptimalkan lah, Kalau dulu kan sekolah bisa menugaskan ya, anak bertugas. Ya. Oh, zaman sebelum ya. Saya masih dapat begitu, ya, Pak. Itu sebetulnya salah satu yang penting dalam memberikan kebiasaan pada anak dan mendorong orang tua juga ikut di dalamnya. Cuman kan dengan perkembangan yang ada pergeseran. Ada pergeseran konsep terhadap pendidikan, maka ini juga mulai berubah. Dan dengan seperti itu tentu anak-anak akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi keteladanan ya. Keteladanan ya intinya ya. Ya, intinya keteladanan. Kemudian yang berikut adalah penyediaan buku di rumah. Itu pengaruh juga? Ya, tentu saja. Tentu saja seharusnya seperti itu. Betul. Oh, maksudnya ada buku di rumah? Ya, bagi ada anak-anak perpustakaan pribadi lah ya. Ya, itu kalau mereka ada dan orang tuanya juga membuka itu, ini juga akan anak-anak kecil ini meniru sifatnya. Itu akan diikuti. Oleh karena itu perpustakaan dalam berbentuk fisik juga perlu ya. Di samping tadi kebiasaan mengarah kepada HP lah sebut ya. HP itu kan banyak ya sumber ilmu. Memang perlu diarahkan. Bagaimana ini menjadi sebuah contoh dari orang tua ya. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Kembali ke kita semuanya. Karena kita sama-sama tadi punya tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak-anak di dalam pendidikannya mulai dengan gemar membaca. Gemar membaca. Betul, banyak perpustakaan yang ada di sekitarnya, apalagi yang ada di luar gitu ya. Nah, kalau itu tidak menarik anak-anak juga tidak bisa. Nah, bagaimana mengemas perpustakaan yang ada di desa-desa itu supaya menarik, tidak hanya disimpan fisik begitu, tapi hanya pajangan, Pak. Aktivitas kegiatan. Oleh karena itu tadi di awal saya menyampaikan bahwa perlu dibentuk komunitas ya literasi ini. Baik, komunitas literasi yang akan menggerakkan masyarakat yang kerjasama dengan sekolah untuk sama-sama membangun literasi di masing-masing desa yang ada. Gitu. Baik. Dan ini ada WhatsApp lagi nih, ini untuk Pak Halim ya. Ini dari pemirsa di Perum Gria Endah Kali Tanjung. Iya, Gria Endah Kali Tanjung juga ini menyampaikan berkaitan dengan membaca, Pak. Ya, kebetulan di kami ini ada komunitas itu tadi membawa sepeda ontel, katanya kalau sore itu keliling-keliling gitu, Pak, bawa buku, bawa buku. Kemudian ada ibu-ibu, anak-anak yang lagi bermain, komunitas ini berhenti mandek, Pak. Kemudian menjajakan buku katanya ya. Nah, menurut Pak Halim atau Pak Jaja, seberapa besar sih ini pengaruh dari komunitas ini? Terima kasih, ini dari warga Perum Gria Endah Kali Tanjung. Tapi sebelum dijawab, tahan dulu nih Pak Halim dan juga Pak Jaja dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda bisa kembali untuk berinteraktif langsung, bisa melalui WhatsApp, SMS, dan di 0231
482138. Pak Halim, ini tadi dari pemirsa ya, dari Gria Endah Kali Tanjung yang mengatakan tentang seberapa besar sih komunitas dari komunitas yang ada di wilayah Gria Endah Kali Tanjung yang membawa buku keliling. Kalau ada ibu-ibu lagi ngobrol sore, anak-anak lagi bermain, mereka datang gitu ya, kemudian menjajakan buku. Pak Halim, menurut Anda? Kami melihat kegiatan Anda, kegiatan kelompok ini sangat bagus itu. Sangat bagus. Ini yang tadi disebutkan oleh Pak Jaja sebagai keteladanan. Keteladanan. Nyontoi. Dan ini di luar sekolah padahal. Kami melihat sebenarnya yang paling utama itu di lembaga pendidikan formal. Sebab di sana itu tempatnya mendidik secara formal juga untuk anak-anak kita gemar membaca. Tadi kami contohkan dengan dynamic library, jadi suatu perpustakaan bergerak. Guru harus mencontoh. Sekarang kami masih melihat guru-guru yang ya itu malas juga membaca, hanya sekedar mengambil bahan seperlunya kemudian transfer saja ya, transfer pengetahuan. Ini yang kami harapkan untuk ke depan ini dengan Hari Buku ini kepada kawan-kawan kita, kepala-kepala sekolahnya atau bidang pendidikannya di yayasan-yayasan, diharapkan bisa mendorong ini. Jadi jangan sampai minat baca ini hilang karena adanya HP, karena adanya digitalisasi ini yang tidak terarah. Untuk itu maka tidak boleh tidak kegiatan yang seperti Bapak-bapak laksanakan itu sebenarnya harus ditiru ya. Bisa ditiru oleh yang lain untuk memasyarakatkan minat baca. Tentu ada syarat-syarat yang lain, yaitu agar bisa menarik anak-anak muda membaca. Bagaimana caranya? Tidak hanya sekedar memberi buku, tetapi dalam kelompok itu diadakan diskusi. Sesudah diskusi kemudian ada kesimpulannya bisa dilaksanakan, sehingga mereka melihat adanya manfaat dari membaca sampai kepada praktik. Umpamanya membaca buku tentang perikanan, sesudah diajari perikanan dan diskusi, kemudian mereka mempraktekkan sampai jadi usaha, umpamanya seperti itu. Salah satu contoh saja. Sehingga cara-cara demikian akan menarik mereka. Sekarang ini asas manfaat biasanya menjadi dasar anak-anak kita untuk mengikuti suatu ide. Kalau tidak ada manfaatnya biasanya, atau kurang manfaatnya bagi mereka, atau kurang menarik bagi mereka, biasanya ya diabaikan saja. Oleh karenanya setiap kegiatan untuk menarik mereka bisa membaca itu dengan cara-cara yang kira-kiranya ada manfaat. Ya, manfaat langsung maupun tidak langsung begitu. Itu ya. Yang ini harus difahami oleh mereka. Dan kembali kepada pemahaman literasi tadi. Literasi ya. Dengan literasi bisa maju. Kalau tidak, atau literasinya rendah, ya tidak akan bisa maju negara ini. Oke. Pak Jaja, silakan dilengkapi tadi Pak Halim mengenai ada sebuah komunitas di Gria Endah Kali Tanjung itu yang keliling ketika sore katanya. Silakan. Ini seberapa besar sih efektivitasnya gitu, silakan. Kegiatan semacam ini ada beberapa penggiat literasi juga Pak yang menggunakan kelompok-kelompoknya. Ada yang tadi ontel, ada juga yang Vespa yang ada juga. Gitu. Ada juga mereka membawa dan gelar seperti kaki lima. Kadang juga di pasar malam ya. Gitu ya. Nah ini tampaknya menarik juga. Dan ini cukup bagus, saya apresiasi kepada Pak siapa tadi? Ibu tadi di Perum ya, Gria Endah Kali Tanjung. Ya ini merupakan bakti dari ibu-ibu semuanya, bapak semuanya untuk bagaimana meningkatkan kegemaran membaca. Dan beberapa komunitas lain yang bergerak di bidang itu. Dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa buku tidak bisa hanya ditinggal di satu tempat. Boleh bergerak tadi. Kalau di sekolah ada Pak Halim tadi dynamic library. Di perpustakaan ada pustakaan keliling. Itu artinya kita harus mendekatkan kepada anak-anak kita, menghadirkan buku di mereka. Karena kalau tidak proaktif seperti itu tadi, sampai sekarang memang belum ada solusi supaya bagaimana mereka dengan sendirinya ingin mencari buku ya.
Nah ini tantangan bagi kita para penggiat literasi khususnya, bagaimana menciptakan inovasi, kreativitas agar apa yang disuguhkan buku itu menarik bagi anak-anak. Oleh itu banyak tentu bisa dikembangkan bentuk-bentuk kreativitas lainnya. Ada warung literasi gitu. Warung literasi, ya, itu sama saja seperti itu. Dan rata-rata itu menarik. Tentu seberapa besar pengaruh ini tergantung tadi bagaimana dia bisa menarik anak-anak itu. Tentu tidak tadi hanya dihadirkan fisik, Pak, dengan berbagai aktivitasnya gitu. Misalnya dengan dongeng, disiapkan dongengnya, diberi tantangan. Setelah dia baca, dia buat resumenya. Tantangan membaca seperti itu. Dan dia ungkapkan kembali dari apa yang itu kan bagian. Tentu bagaimana memotivasi mereka, apakah ada misalnya hadiah dan sebagainya. Kan itu bentuk-bentuk kreativitas untuk menghadirkan mereka. Nah, dari situ kan bisa membentuk lagi anak-anak menggembar membaca ini, dibangun lagi untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Jadi harus melalui tahapan-tahapan yang jelas gitu ya konsepnya. Tidak hanya menghadirkan begitu saja. Ya itulah tetap akan kalah dengan yang ada di gadget. Itu yang tadi kata Pak Halim ya. Bagaimana merubah ini? Iya. Jadi tentu di rumah tadi juga, kalau bapak ibunya terus buka HP terus, bagaimana bisa menjadi teladan? Untuk kecuali anak-anaknya isi ya. Kecuali isinya itu yang dibaca ya tadi misalnya elektronik book ya, e-book dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak lah sumber-sumber buku itu yang ada di HP juga ya di dalamnya dalam bentuk e-book dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu ya. Baik. Dan kembali saya ke Pak Halim nih. Pak Halim, ini untuk menumbuh kembangkan ya, apalagi sekarang kan zaman gadget, tadi Pak Jaja sudah menyebutkan ya, literasi digital itu Pak Halim ini yang harus dimanfaatkan betul nih Pak Jaja ya. Pak Halim. Nah, dengan literasi digital kan kita tinggal buka ya di ponsel kita, di HP kita. Jadi di HP kita tinggal buka. Nah, bagaimana cara menumbuh kembangkan itu? Kemudian ada satu lagi yang WhatsApp juga dari pemirsa, saya baca ini dari Ibu Hana di Kedawung ya, menanyakan juga ke narasumber, nanti Pak Jaja bisa menjawab dan juga Pak Halim. Ini berkaitan dengan manakah yang berpengaruh katanya ya, antara ponsel dengan bentuk fisik buku ya, manakah yang berpengaruh? Apakah ponsel dalam artian mungkin buku-buku atau bacaan-bacaan yang ada di ponsel ya, dengan wujud fisik buku. Terima kasih. Silakan Pak Halim. Yang terakhir dulu, pengaruhnya lebih besar mana antara buku, tulisan-tulisan yang ada di HP, di HP dengan buku, fisik buku? Sebenarnya ketertarikan itu tergantung kepada isinya. Anak-anak itu senangnya apa? Musik umpamanya mungkin hanya sekedar musik terus. Kemudian kalau dia senangnya kepada cerita, mungkin cerita terus dan seterusnya. Jadi tergantung kepada subjeknya. Kalau subjeknya itu pemuda yang senang apa, maka itu yang nanti pengaruhnya besar kepada mereka. Mungkin itu yang pertama. Tetapi secara umum untuk sekarang ini, menurut penglihatan kami, bahwa tadi juga data di perpustakaan sekolah-sekolah sepi, itu satu pertanda bahwa HP itu lebih kuat daripada buku. HP lebih kuat daripada baca buku. Daripada baca buku ya. Ini kalau kita lihat dari bukti-bukti itu. Kita bisa menyimpulkan begitu karena memang kenyataan. Faktanya begitu ya, Pak Halim. Baik. Ya. Nah, fakta ini baik harus dirubah. Harus dirubah, tetapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu saja. Baik. Masa lalu saja. Jadi hanya memerintahkan anak ayo membaca. Tapi tekniknya bagaimana? Baik. Teknik untuk menarik mereka agar bisa tertarik untuk membaca. Baik. Antara lain dengan memahami apa yang atau manfaat dari apa yang kita. Pak Jaja, silakan singkat saja nih, dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Halim. Ini anggap saja closing statement. Silakan Pak Jaja. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa meninggalkan teknologi.
karena itu mau tidak mau dituntut menyesuaikan diri. Ya, itu bagaimana memanfaatkan teknologi informasi itu dengan perusahaan digitalnya, ini bisa menarik para anak-anak kita untuk mau membuka isinya. Yang jadi persoalan adalah kita khawatir ketika membuka gadget ini membaca hal yang tidak jadi tidak terkontrol oleh kita. Nah, ini perlu arahan kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana juga agar perpustakaan dalam bentuk fisik yang jelas manfaatnya juga banyak, melatih kita untuk membaca dari fisik, itu juga diciptakan dengan semenarik mungkin begitu. Kalau pengaruh itu tidak relatif ya, relatif. Tergantung kepentingan anak-anak mau buka itu untuk apa tujuannya gitu. Ya. Baik. Jadi, hanya arahan dari para guru dan orang tua lah yang akan mendorong mereka untuk ke arah yang baik dalam membaca. Oke, terima kasih nih Pak Jaja, Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan untuk Anda pemirsa tadi yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp, saya juga haturkan terima kasih. Mohon maaf ini ada 2 WhatsApp yang belum saya baca, dan pemirsa demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.